Selamat pagi, siang, malam, Pak Sofian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang audit isu keempat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Teona dengan NRP 32032230116. Saya Miza Aurora dengan NRP 320 3223 0110. Saya Clary dengan NRP 320 322 3026. Saya Alicia Astrina dengan NRP 320 322 3038. Yang pertama ada audit isu. Di sini beban gaji hanya naik 1% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1 miliar di tahun 2020 menjadi 1 miliar 10% di 2021. Nah, latar belakang. Di sini menurut kelompok kami, beban gaji biasanya meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Alasannya karena gaji tahunan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Tambahan karyawan baru karena ekspansi usaha atau penyesuaian operasional. Dan yang terakhir, tunjangan dan fasilitas karyawan yang seringkali bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, bila perusahaan melaporkan kenaikan beban gaji hanya 1%, menurut kelompok kami, hal ini tidak wajar. Kenaikan yang terlalu kecil dapat menunjukkan adanya beban gaji yang ditunda atau belum diakui. Selanjutnya ada dokumen. Dokumennya yang dipakai ada 5. Yang pertama payroll atau daftar gaji bulanan untuk melihat rincian gaji tiap karyawan. Yang kedua ada daftar karyawan untuk membandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Yang ketiga kontrak kerja atau surat keputusan kenaikan gaji untuk memastikan ada atau tidak kenaikan gaji sesuai kebijakan perusahaan. Yang keempat slip gaji karyawan sebagai bukti pembayaran aktual. Dan yang terakhir bukti transfer bank untuk memastikan gaji benar-benar dibayarkan. Selanjutnya ada asersi. Asersinya oke dua. Yang pertama, completeness. Karena auditor menemukan kenaikan beban gaji hanya 1%. Ada indikasi bahwa tidak semua beban gaji sudah dicatat oleh perusahaan. Bisa jadi sebagian gaji atau misalnya bulan Desember atau lembur tunjangan tertentu belum dimasukkan ke laporan keuangan, sehingga total beban gaji terlihat kecil. Dengan fokus pada completeness, auditor akan memeriksa apakah semua transaksi gaji yang seharusnya ada memang sudah dimasukkan ke dalam pembukuan. Yang kedua, ada cut-off, itu untuk memastikan apakah beban gaji yang tercatat di dekat akhir tahun Desember 2020 dan awal tahun berikutnya, Januari 2021, telah dicatat pada periode yang benar. Untuk penyelesaian, auditor menggunakan asersi, completeness, dan cut-off. Prosedur diawali dengan merekonsiliasi daftar karyawan dari HRD dengan laporan payroll untuk memastikan semua karyawan aktif telah dimasukkan dalam perhitungan gaji. Selanjutnya, auditor memverifikasi kebenaran nominal gaji dengan mencocokkan data pada kontrak kerja dengan rincian pada slip gaji karyawan dan laporan payroll. Puncaknya, auditor menelusuri total gaji bersih bulan Desember pada laporan payroll ke bukti transfer bank dan mengkonfirmasi tanggal pembayaran. Melalui rangkaian prosedur ini, auditor dapat secara meyakinkan menemukan jika beban gaji Desember 2020 baru dibayar dan dicatat pada Januari 2021, yang secara langsung membuktikan adanya kesalahan visa batas atau cut-off yang menyebabkan total beban gaji tahunan menjadi kurang saji atau understated. Selanjutnya, saran kontrol. Menurut kelompok kami, yang pertama itu prosedur cut-off yang jelas. Membuat kebijakan akuntansi bahwa gaji bulan Desember harus tetap diakui sebagai beban tahun berjalan meskipun dibayarkan Januari. HRD dan bagian akuntansi harus menutup data payroll sebelum ditutup buku agar tidak ada yang terlewat. Yang kedua, dokumentasi payroll dan otorisasi. Setiap perubahan gaji, kenaikan, bonus, tunjangan wajib memiliki dokumen resmi seperti kontrak atau SK yang disetujui manajemen. Payroll bulanan harus disetujui oleh HRD dan Finance sebelum diproses. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.